Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita diberi kebaikan dan juga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Pani Andrean. Saya kelas SI 51. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan arsitektur enterprise, sistem informasi, manajemen perpustakaan dengan metode framework Zachman. Studi kasus ini saya lakukan di SMA Negeri 11 Palembang. Dosen, yaitu Ibu Maria Ulfa, Magister Komputer, MKom, Universitas Bina Dharma. Abstrak. Di dalam kehidupan sehari-hari pada zaman modern saat ini, penggunaan komputer sangat penting dalam melancarkan dan mempermudahkan dalam suatu proses administrasi di perpustakaan, seperti peminjaman buku, pengembalian buku, dan juga penyimpanan data-data yang penting, bahkan sebagai bahan pendidikan itu sendiri. Dengan banyaknya program pendidikan yang berbasis komputer akan mempersiapkan generasi penerus yang berpengalaman dan dapat menguasai teknologi yang berkembang. Dalam hal ini, karena pada perpustakaan SMA Negeri 11 Palembang masih menggunakan sistem manual, sehingga mempengaruhi terlambatnya proses pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan juga pembuatan laporan. Pada penelitian ini juga diterangkan tahapan pengerjaan dengan metode framework Zachman. Metode rancangan menggunakan framework Zachman. Hal yang diharapkan dapat memberikan solusi sebagai sistem yang berjalan saat ini, terutama dalam proses sistem input, data peminjaman, dan juga pengembalian buku yang efektif dan juga efisien. Pendahuluan. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan juga ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Perpustakaan juga merupakan sarana yang paling penting di setiap sekolah, karena di sini kita dapat mengetahui berbagai informasi yang kita butuhkan di sekolah. Namun tidak semua sekolah yang mempunyai fasilitas yang memadai. Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 11 Palembang. Sistem informasi yang berjalan pada SMA negeri ini masih manual, di mana cara pencarian, peminjaman, dan pengembalian masih menggunakan sistem secara manual. Contohnya yaitu menggunakan sistem tulis tangan. Karena sistem komputerisasi akan lebih sangat menunjang siswa-siswi dalam mencari buku yang mereka inginkan. Manfaat penelitian ini antara lain: 1. Dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan sistem perpustakaan pada SMA Negeri 11 Palembang. 2. Dengan proses komputerisasi ini maka mutu pembelajaran dan pendidikan meningkat. 3. Untuk mempermudah guru dan siswa dalam proses peminjaman dan juga pengembalian buku agar menjadi lebih efektif dan interaktif. Metode. Pada analisis ini yang digunakan pada penelitian menggunakan framework Zachman, di mana perspektif yang dijabarkan terdiri dari perspektif scope, planning, perspektif owner, enterprise model, dan juga designer, yaitu sistem model, dengan masing-masing kolom yang terdiri dari what, data, how, proses, where, lokasi, who, orang, dan when, yaitu waktu. Berikut adalah gambar framework Zachman. 1. Kolom data atau what. Kolom ini menerangkan tentang data-data atau entitas yang berkaitan dengan sistem informasi pelaporan peminjaman buku siswa-siswi pada perpustakaan SMA Negeri 11 Palembang. Perspektif scope, yaitu mendefinisikan cakupan arsitektur enterprise dengan memaparkan daftar entitas atau data yang penting bagi SMA Negeri 11 Palembang atau bagi solusi masalah-masalah tertentu. Model yang dihasilkan berupa deskripsi tekstual dari kelas-kelas dan dari entitas bisnis. Bagian ini belum mendefinisikan keterkaitan entitas. B. Perspektif owner atau enterprise model. Mendefinisikan model enterprise dengan memaparkan kebutuhan SMA Negeri 11 yang telah ditentukan pada perspektif planner berhubungan dalam menjalankan proses pada sistem informasi. Artifak yang saya gunakan adalah use case diagram. C. Perspektif designer sistem model. Mendefinisikan model sistem bagi data siswa dengan mengidentifikasi model data siswa. Logik artifak yang digunakan adalah kelas diagram. 2. Kolom fungsi atau how.
Kolom ini berfokus pada proses dan fungsi yang dihasilkan dengan menjelaskan keseluruhan proses yang terjadi di dalam sistem. Perpustakaan SMA Negeri 11 Palembang. Proses peminjaman dan juga pengembalian buku dan proses input serta output yang terjadi pada peminjaman dan juga pengembalian buku di perpustakaan. Terdiri dari perspektif yaitu A. Scope planning, memaparkan daftar proses peminjaman buku yang ada di SMA Negeri 11 Palembang. B. Perspektif owner enterprise model, dengan memaparkan model proses bisnis mencakup ketergantungan antara aktivitas-aktivitas proses yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen perpustakaan yang akan dibangun di SMA Negeri 11 Palembang. Artefak yang digunakan adalah activity diagram. C. Perspektif designer atau sistem model, mendefinisikan model sistem fungsi dengan mengidentifikasikan rancangan proses sistem informasi akademik di SMA Negeri 11 Palembang secara detail. Artefak yang digunakan adalah sequence diagram. 3. Kolom jaringan atau where. Kolom ini berfokus pada sistem input dan output proses peminjaman dan pengembalian buku, dan yang menjelaskan sistem operasional perpustakaan dari SMA Negeri 11 Palembang. Memberikan gambaran mengenai arus informasi dan pekerjaan dalam enterprise. Terdiri dari perspektif scope planning, perspektif owner, dan juga perspektif desain sistem model. Mendefinisikan arsitektur jaringan logis yang terdiri dari desain jaringan usulan. 4. Kolom orang atau WU. Menurut struktur dan tanggung jawab yang ada di SMA Negeri 11 Palembang, kolom ini berfokus pada peran dan tanggung jawab dalam mendeskripsikan alokasi sumber daya manusia atau orangnya dalam enterprise serta pekerjaan yang dilakukan mereka. Terdiri dari perspektif scope, planning, perspektif owner, enterprise model, dan juga perspektif designer. Mendefinisikan arsitektur enterprise yang menggambarkan rancangan manual interface aplikasi dari sistem informasi manajemen perpustakaan di SMA Negeri 11 Palembang. Kolom 5 yaitu waktu atau when, berfokus pada siklus waktu yang berguna untuk mendeskripsikan waktu terjadinya proses tersebut, yang memiliki relasi dalam membangun kriteria, kinerja, dan tingkatan kualitatif sumber daya sekolah tersebut. Terdiri dari perspektif scope planning, perspektif owner, membahas mengenai jadwal kegiatan aktivitas peminjaman, dan juga perspektif designer, membahas mengenai detail jadwal peminjaman maupun mengembalikan pada sistem informasi manajemen perpustakaan di SMA Negeri 11 Palembang. Artefak yang digunakan adalah detail jadwal perancangan. 6. Kolom motivasi atau why, berfokus pada visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 11 Palembang, yang menjabarkan motivasi dan tujuan akhir beserta strategi dan metode pencapaian yang digunakan sekolah tersebut. Terdiri dari perspektif scope, menjabarkan visi dan misi, dan juga perspektif owner, enterprise model, mendefinisikan model interface dengan memaparkan alasan yang diharapkan terkait dengan pengadaan dan perencanaan sistem informasi manajemen perpustakaan pada SMA Negeri 11 Palembang. C. Perspektif designer atau sistem model, mendefinisikan aturan yang diterapkan dalam pembuatan model sistem informasi manajemen perpustakaan di SMA Negeri 11 Palembang. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah penjabaran dari matriks metode framework Zachman dari hasil penelitian. Kolom data atau what, berfokus pada hubungan antar entitas dengan menjabarkan relasi data yang satu dengan yang lain, agar dapat menggambarkan kebutuhan SMA Negeri 11 di dalam sistem informasi manajemen perpustakaan. Terdiri dari perspektif scope planning, yaitu berdasarkan use case diagram peminjam buku perpustakaan yang akan berjalan, terdiri dari 1. Sistem yang mencakup seluruh kegiatan sistem peminjam buku dan pada perpustakaan. 2. Aktor yang melakukan kegiatan diantaranya pustakawan dan juga siswa. 3. 7 use case yang bisa dilakukan aktor-aktor tersebut diantaranya masuk perpustakaan, 2. Memilih buku yang dipinjam,
Ketiga, meminjam buku. Keempat, memberikan kartu anggota. Kelima, mencatat nama buku dan nama peminjam. Keenam, menyerahkan buku dan kartu anggota. Dan ketujuh, menerima kartu anggota. 2. Perspektif owner. Perspektif ini memaparkan proses sistem yang berjalan pada SMA Negeri 11. Pustakawan, prosedur peminjaman buku dalam proses pinjam buku anggota. Perpustakaan diwajibkan membawa kartu anggota. Mahasiswa diwajibkan untuk membawa kartu anggota. Siswa maksudnya. Anggota mencari sendiri buku yang akan dipinjam, kemudian menyerahkan kartu anggota kepada petugas perpustakaan untuk dicatat tanggal peminjaman dan pengembalian buku. Dalam menjalankan proses pada sistem informasi yang dimodelkan dengan use case diagram. Berikut adalah use case diagram peminjaman buku. Kolom proses how. Kolom ini akan berfokus pada proses dan fungsi yang dihasilkan dengan menjelaskan keseluruhan proses yang terjadi di dalam SMA Negeri 11 Palembang. Proses kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan perpustakaan. 1. Perspektif scope atau planning. Use case diagram pengembalian buku perpustakaan yang sedang berjalan saat ini terdiri atas 1. Sistem yang mencakup seluruh kegiatan sistem pengembalian buku pada perpustakaan. 2. Use case yang bisa dilakukan diantaranya: masuk perpustakaan, pertama. Kedua, memberikan kartu anggota. Ketiga, mengembalikan buku yang dipinjam. Keempat, menerima buku. Kelima, mencatat dan buku yang dikembalikan. Keenam, menyerahkan kartu anggota. Dan ketujuh adalah menerima kartu anggota. Berikut adalah use case diagram pengembalian buku. Kedua, perspektif owner atau enterprise model. Menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Berikut adalah activity diagram peminjaman buku. Dari proses peminjaman sampai selesai. Ketiga, perspektif designer atau sistem model. Mendefinisikan model sistem fungsi dengan mengidentifikasi rancangan proses sistem informasi akademik yang terjadi di dalam SMA Negeri 11. Artefak yang digunakan adalah sequence diagram. Berikut adalah sequence diagram peminjam buku. Siswa datang langsung. Kedua, mencari buku. Ketiga, ini adalah prosesnya. Keempat, memberikan kartu anggota. Pustakawan menerima kartu anggota, mencatat buku dan menyerahkan buku, mengembalikan kartu anggota. Serta siswa menerima buku dan menerima kartu anggota kembali. Berikut adalah gambaran sequence diagram pengembalian buku. Datang langsung, siswa datang langsung, memberikan kartu anggota. 3, mengembalikan buku. Keempat, menerima buku, pustakawan menerima buku. Kelima, mendata buku yang dikembalikan. Keenam, menyerahkan kartu anggota. Dan ketujuh, kembali ke siswa, yaitu menerima kartu anggota. Kolom jaringan atau where. Kolom ini berfokus pada sistem input dan output serta peminjaman dan pengembalian buku. Kolom orang. Kolom ini berfokus pada berbagai sistem yang dibuat untuk proses input dan output pengembalian buku di perpustakaan SMA Negeri 11 Palembang. Terdiri dari perspektif owner, enterprise model, yaitu terdiri dari dua aktor yang melakukan kegiatan, yaitu siswa dan juga pustakawan. C. Perspektif desain atau sistem model. Mendefinisikan bagaimana sistem input peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan dengan desain usulan yang akan diterapkan pada SMA Negeri 11 Palembang. Berikut ada rancangan manual yang saya buat tentang proses login peminjaman buku perpustakaan di SMA Negeri 11 Palembang. Dan ini adalah tampilan awal aplikasi.
rancangan yang saya buat. Perpustakaan di SMA Negeri 11 Palembang terdiri dari username, mengisi password, dan juga pilihan 2 yaitu ataukah mau login ataupun batal. Desain usulan login terdiri dari username, password, login, dan juga batal. Ini ada yang kedua yaitu rancangan manual input data peminjaman buku, dan ini adalah desain yang saya buat proses data peminjam buku perpustakaan di SMA Negeri 11 Palembang yang terdiri dari nama buku, kategori, tanggal dipinjam, total buku, kode buku, tanggal peminjaman, simpan, batal, dan juga ubah. Ubah dikhususkan jika terjadinya kesalahan dalam peminjaman buku, jadi siswa-siswi bisa mengubah data tersebut sesuai dengan peminjam buku yang mereka inginkan. Terus klik simpan. Dan ini adalah rancangan manual input data pengembalian buku. Sama desainnya, hanya saja ada dua desain usulan yang saya miliki, ada dua perbedaan, yaitu tanggal pengembalian juga dan juga adanya denda. Denda dikhususkan jika terjadi peminjaman buku yang telah memasuki jatuh tempo. Sesuai dengan tanggal data peminjam buku, terdapat input data nominal denda yang harus dibayar. Dan berikut adalah data input nominal denda yang harus dibayar. Terdiri dari 1.000, 3 hari telat 2.000, 6 hari telat 5.000, 2 minggu telat 15.000, 3 minggu telat, dan juga 20.000 1 bulan telat. Kesimpulannya pada materi ini adalah berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam sistem peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan ini masih melakukan proses pendataan dengan sistem manual, mencatat tulis tangan secara manual. Sistem seperti ini sangatlah kurang efektif dan efisien dalam banyaknya jumlah siswa yang melakukan peminjaman buku. Maka dibuatlah sistem yang efektif dan efisien dan mampu memberikan hasil yang kerja tepat, akurat, dan pelayanan yang baik kepada siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 11 Palembang. Dan berikut adalah daftar pusaka. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga materi kali ini dapat memberikan wawasan dan juga ilmu yang berguna bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.